Baik. Di bagian yang pertama ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan dulu kepada kita semuanya topik bahasan dengan tema sikap gereja. Sikap gereja bisa juga ini mewakili institusi atau organisasi, tapi juga sekaligus orang-orang yang ada dalam gereja itu sendiri. Termasuk di dalamnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang percaya, majelis, pengerja, sintua, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita harusnya menghadapi dosa-dosa yang diakibatkan oleh okultisme ataupun juga oleh kuasa kegelapan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arti kata okultisme dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah okultisme, yang artinya adalah okult. Arti daripada okult itu dalam bahasa Indonesia adalah bersifat gaib, mistis, dan juga bersifat supranatural, artinya tidak dapat dilihat oleh mata kepala sendiri. Ya, bagaimana iblis itu bekerja dan berkarya. Tapi memang yang menarik, selalu ada hasil. Hasil inilah kadang-kadang yang menggerus, memotivasi banyak orang untuk mencari kesana sini, ya, kuasa daripada iblis dengan melibatkan diri mereka di dalam baptisme. Nah, sekali lagi dalam bahasa Latin, arti atau istilah lain daripada okultisme itu atau okultisme itu adalah okultus, yang artinya proses daripada iblis bekerja itu senyap atau terselubung, rahasia, tersembunyi, bahkan memakai sisi-sisi gelap. Artinya tidak memakai proses cara, waktu, dan kehendaknya Tuhan. Tetapi dia bersifat ajaib serta supranatural. Di samping Tuhan juga bisa melakukan mujizatnya secara supranatural, iblis juga bisa melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Karya pekerjaannya secara supranatural. Cuman yang membedakannya adalah kalau iblis bekerja melakukan mujizatnya, kesembuhannya, dan berkatnya itu yang bersifat supranatural tadi, tentu memakai syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh iblis itu sendiri. Dan selalu saya katakan, ujung dari apa yang diberikan oleh iblis, tidak ada yang gratisan Bapak Ibu. Saya akan selalu senang mengulangi istilah itu. Karena kenyataannya setiap orang yang sudah terlibat dengan okultisme atau kuasa kegelapan, pertama kali dia datang itu menjadi pintu sambutan yang akan terus menggerus orang yang bersangkutan, ya, untuk dikuasai dan dikendalikan oleh iblis itu. Kecuali kalau dia akhirnya sadar dan bertobat dan kembali pada Tuhan. Nah, okultisme jika dilihat dari akar katanya yang tadi saya sudah sebut dalam bahasa Latinnya adalah occultus, juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang melampaui panca indera manusia. Prosesnya, caranya, memang tidak kelihatan oleh akal dan pikiran dan mata manusia. Ya, tetapi selalu ada hasil yang memberikan sebuah janji, yang memberikan sebuah dampak, atau juga yang memberikan sebuah keuntungan. Lagi-lagi inilah yang mendorong banyak orang berusaha untuk mencari keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan, ya, baik secara jasmani dari rasa sakit, baik kesembuhan secara finansial, baik kesembuhan di dalam usaha, bisnis, karir, ya. Orang gemar untuk mencari, orang gemar untuk terus-menerus ya meminta pertolongan daripada iblis dengan mereka melibatkan diri di dalam dunia okultisme. Lagi-lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus karena hasilnya cepat atau dalam istilah lain tokcer. Nah, kadang-kadang orang berpikir kalau pakai caranya Tuhan butuh iman, butuh pertobatan, butuh doa, butuh puasa, butuh pengharapan yang unlimited. Sehingga sebagian orang besar orang Kristen berpikir kalau mengharapkan pertolongan dari Tuhan itu paketnya paket lama. Nah, padahal mereka tidak tahu, ya tidak selalu pertolongan dari Tuhan itu pakai paket lama, Bapak Ibu. Terlalu banyak pakai paket cepat juga pertolongan Tuhan dialami manusia.
Tapi manusia seringkali ya begitu cepat amnesia, hilang ingatan terhadap pertolongan-pertolongan atau mujizat Tuhan. Sehingga mereka lebih mencondongkan hati dan pikiran mereka untuk bertanya dan minta kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan daripada si iblis atau si bolis, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi bahwa okultisme itu adalah produk hasil karya pekerjaan daripada roh jahat atau iblis, atau sama juga dengan istilahnya iblis itu setan. Lagi-lagi sifatnya memang simsalabim, artinya bersifat supranatural, hasilnya top tier, dan bahkan dampaknya memberikan pengaruh yang signifikan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang penting juga kita pahami bagaimana perspektif Alkitab memberikan pemahaman kepada kita tentang ada apa dengan okultisme. Sekali lagi, okultisme adalah ilmu tentang eksistensi iblis. Dan termasuk juga karya, pekerjaannya, kerajaannya, kekuasaannya, dan juga dampak dari hasil yang dikerjakan oleh iblis itu sendiri. Ini adalah salah satu arti daripada okultisme menurut Alkitab. Di sisi lain, arti daripada okultisme itu adalah serangan atau peperangan ya antara kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu kan salah satu identifikasi daripada kuasa iblis sebenarnya dengan kuasa Allah. Di mana Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, peperangan yang terjadi antara kuasa Allah dan kuasa iblis itu dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama, kita harus pahami dulu bagaimana iblis juga menguasai total zona kegelapan. Apa maksudnya iblis menguasai zona kegelapan? Artinya di mana iblis itu selalu berusaha bagaimana menghancurkan manusia. Khususnya bagi mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Nah, dalam hal ini saya mau jelaskan dulu kepada kita tentang sejauh mana kuasa iblis atau sibolis itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kuasa daripada si iblis itu memang Alkitab mencatat dia mampu melakukan apa saja. Bahkan iblis pun juga bisa merenggut nyawa manusia. Termasuk iblis juga bisa mengajak sebanyak mungkin manusia untuk hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan, dan juga untuk sama-sama dihukum di api neraka. Contoh yang paling signifikan bagaimana iblis juga berkuasa mengambil nyawa manusia. Pada waktu anak-anak Ayub ya pulang dari diskotik, mereka habis minum minuman keras, melakukan banyak dosa, itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menghabisi nyawa anak-anak Ayub. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu manusia terus-menerus hidup di dalam dosa, disitulah ada ruang, peluang, dan kesempatan terbesar bagi si iblis untuk menghancurkan manusia yang berdosa itu. Maka ini kita harus hati-hati. Ya. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu istri Ayub mendorong-dorong suaminya Ayub supaya menghujat Tuhan, meninggalkan Tuhan, marah sama Tuhan. Maka sama, nyawa istri daripada Ayub ini juga diambil oleh iblis. Lagi-lagi ini memberikan sebuah model atau contoh cara kerjanya iblis itu efektif menghancurkan dan termasuk mengambil nyawa seseorang waktu dia hidup dalam dosa. Ini terjadi dalam diri orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Maka sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat Tuhan harus kita ingatkan supaya mereka tidak doyan hidup dalam dosa. Karena kalau mereka menikmati terus hidup di dalam dosa, hati-hati. Iblislah yang sedang bekerja dalam diri mereka, dan iblis juga akan terus memakai dan memperbudak mereka untuk akhirnya kehilangan nyawa mereka sendiri.
Di sisi lain, memang iblis juga, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mengganggu ya iman seseorang supaya makin menjauh dari Tuhan. Salah satunya waktu Ayub juga diserang oleh iblis dengan yang namanya sebuah penyakit. Bahkan kita Ayub mencatat saking begitu sakitnya penyakit Ayub yang diidentifikasi, begitu gatalnya, begitu Bapak Ibu ya. Karena badan Ayub penuh dengan korengan waktu itu. Maka dia harus mengambil gelas kaca berupa beling lah gitu ya. Untuk menggaruk-laruk punggungnya dan seluruh bagian-bagian tubuhnya untuk menghilangkan rasa gatal-gatal. Lagi-lagi, sakit penyakit yang dialami oleh Ayub adalah bagian pekerjaan daripada si iblis atau si iblis Bapak Ibu. Tapi ada yang membedakan antara apa yang dilakukan oleh iblis terhadap anaknya Ayub dan juga kepada istrinya. Apa yang dialami oleh istri dan anak Ayub itu sampai menghilangkan nyawa mereka. Tetapi berbeda dengan Ayub. Ayub tidak sampai kehilangan nyawanya. Dia hanya bisa diganggu kesehatannya melalui sebuah penyakit yang dilakukan oleh iblis. Tetapi nyawanya tidak bisa disentuh ataupun juga diambil oleh iblis. Mengapa? Karena Tuhan menyertai, menjaga, memelihara nyawa Ayub. Apa artinya di balik semua ini? Waktu Ayub menaruh iman, pengharapan yang teguh kepada Tuhan dalam Ayub pasal 1 ayat 2 dikatakan Ayub itu takut akan Tuhan, menjauhi segala bentuk dosa, itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga waktu Ayub pun diserang oleh penyakit yang datang dari si iblis, nyawanya tidak bisa juga disentuh oleh si iblis, seperti iblis mengambil nyawa dari anak dan istri daripada Ayub itu sendiri. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita orang percaya bisa juga iblis menyerang kita. Ya. Tetapi serangan daripada iblis bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi, itu tidak sampai bisa menyentuh nyawa kita sendiri. Karena ada penyertaan, ada penjagaan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam nyawa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya lagi-lagi ini juga kita harus jelaskan kepada jemaat. Kalau mereka sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus lalu mereka mengalami sakit penyakit, jangan tawar hati mengasihi, mengikut dan percaya kepada Tuhan. Jangan juga seujun sama Tuhan menjadi menuduh Tuhan pembuat kejahatan itu, menuduh Tuhan sebagai pembuat sakit penyakit itu. No. Tuhan tidak pernah membuat sakit penyakit supaya kita hancur dan binasa, tapi itu adalah pekerjaan iblis. Tapi yang terjadi adalah Tuhan memang izinkan kita diserang oleh iblis melalui sakit penyakit atau juga penderitaan dan kesukaran. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kesukaran, sakit penyakit, serangan daripada si iblis itu tidak akan pernah bisa meluluhlantahkan kita sebagai orang percaya. Maka yang terpenting adalah bagi kita yang sudah percaya, iman kita harus bertambah kuat dan teguh dalam Tuhan waktu menghadapi pergumulan itu. Nah, lalu pertanyaan muncul. Lalu di mana bedanya Pak Pendeta? Kalau tahu juga iblis bisa mengizinkan sakit penyakit pada orang yang sudah percaya. Ya, lalu apa gunanya kita percaya kepada Tuhan? Ada bedanya Bapak Ibu. Sangat jelas sekali. Waktu anak-anak Ayub dan istrinya yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, iblis tidak hanya menghancurkan diri mereka, tapi juga iblis total mengambil nyawa mereka. Yang terjadi kepada Ayub hanya bisa mengganggu kesehatan Ayub saja, tapi nyawanya diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis juga bisa meluluhlantahkan usaha, pekerjaan, dan bisnis kita dalam rangka menghancurkan. Tapi dari perspektif Tuhan sebenarnya adalah untuk menguji. Kan itu yang dicatat dalam Ayub pasal 1. Ayat 1 sampai dengan 22 itu Bapak Ibu. Dikatakan di sana Ayub itu adalah seorang pengusaha yang terkenal, yang sangat kaya raya pada zamannya. Karena dia punya bisnis di bidang peternakan kambing dan domba. Dan punya karyawan ribuan orang. Itu pun juga diganggu oleh si iblis atau si iblis. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Ayub menjadi patokan atau ukuran. Karena Ayub tetap dinilai Tuhan, dilihat Tuhan konsisten dan setia kepada Tuhan.
Bukan hanya nyawa Ayub yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Sakit penyakit Ayub juga dipulihkan. Usaha bisnis pekerjaannya Ayub pun juga dipulihkan 2 kali lipat. Bahkan Tuhan kasih lagi pasangan hidup buat Ayub. Dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, iblis memang bisa melakukan hal itu. Tetapi bagi orang percaya ada batasan iblis mengganggu kehidupan, usaha, bisnis, pekerjaan orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis hanya memang dia tahu tentang apa yang ada di dunia ini. Tetapi dia tidak maha tahu. Sekali lagi saya ulangi. Iblis memang bisa tahu tentang apa yang ada di dunia ini. Tetapi iblis tidak maha tahu. Oh, emang ada bedanya, Pak? Tahu dan maha tahu. Ada. Kalau tahu itu artinya kita hanya memahami satu hal. Hanya bisa melihat satu hal. Hanya bisa mengerti satu hal. Dan ini yang hanya bisa dimiliki oleh yang namanya iblis. Sedangkan maha tahu artinya kita tidak hanya memahami 1, 2, 3 poin, tapi banyak hal. Dan ini adalah hanya miliknya dan otoritasnya Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 dengan ayat yang 10, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh konkret bahwa iblis juga tahu tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Di mana waktu itu Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, Bapak Ibu. Lalu dia dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Pencobaan yang pertama yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus adalah mengubah batu menjadi roti. Dan tapi Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga dari firman Tuhan. Pencobaan yang kedua yang juga disampaikan iblis kepada Yesus adalah supaya Yesus itu menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Tapi Yesus berkata, dia hanya taat kepada Bapa di surga. Lalu pencobaan yang ketiga. Iblis menunjukkan segala kemewahan yang ada di dunia ini. Lagi-lagi juga Yesus tidak kalah dan tidak tunduk terhadap cobaan itu sendiri. Pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh iblis tadi menjadi bukti konkret bahwa memang Bapak Ibu, iblis juga bisa tahu segala sesuatu, tahu apa yang ada di dunia ini. Kalau kita mau tarik ini ke dalam diri kita, iblis juga tahu kira-kira apa yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini. Makan, minum, pakaian, apalagi Bapak Ibu, cuan atau uang kan gitu. Kekayaan, popularitas, kemewahan, dan lain sebagainya. Seringkali juga iblis menawarkan itu kepada orang-orang di dunia ini. Pertanyaannya, sikap kita sama seperti Yesus atau tidak? Artinya apa? Tidak mudah takluk terhadap tawaran-tawaran itu. Dan seharusnya itu yang harus kita pilih. Tapi realitasnya lebih banyak orang KO, tunduk, ya, menyerah terhadap tawaran-tawaran daripada si iblis itu. Dan waktu manusia lebih tunduk terhadap tawaran-tawaran daripada iblis itu sendiri, disitulah manusia itu sudah masuk di dalam perangkap daripada iblis atau setan itu sendiri. Maka lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini jemaat-jemaat kita harus kita ingatkan. Supaya tidak mudah mereka terpengaruh oleh tawaran-tawaran dunia ini. Kalau kita lihat fenomena yang sedang ada di sekitar kita hari-hari ini melalui media elektronik, media sosial, Bapak Ibu, sebenarnya kan sudah sangat jelas. Dimana kalau kita lihat banyak istri-istri yang menghancurkan karir, pekerjaan, posisi daripada suaminya. Karena istri-istrinya suka pamer di media sosial. Banyak suami-suami yang akhirnya terjerembab dalam dosa korupsi. Kenapa? Karena rorongan, tarikan dari istri yang melihat barang milik tetangga kiri kanannya lebih mewah, lebih hebat, lebih luar biasa. Itu salah satu tanda iblis terus sedang bekerja juga di zaman ini, Bapak. Maka sekali lagi ini harus kita ingatkan. Ya, orang-orang yang kita layani supaya mereka tidak terjebak di dalam rayuan, bujukan daripada si iblis itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, iblis juga memang bisa hadir. Ya. Tetapi kehadiran daripada iblis itu
tidak maha hadir, hanya bisa hadir di dalam satu tempat. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan bisa hadir di semua ruang, waktu, dan tempat alias maha hadir, iblis hanya bisa hadir di dalam satu tempat, situasi, keadaan tertentu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi kan Pak Tony, kalau kita lihat, ya bukan hanya 1, 2, 3 orang Pak, yang diperbudak oleh iblis. Ratusan, ribuan, jutaan orang. Bukankah itu menunjukkan bahwa iblis juga maha hadir? Tidak, Bapak Ibu. Kalau ada pun ratusan, puluhan, ribuan, jutaan orang yang jatuh di dalam dosa, itu bukan iblis yang satu melakukannya. Tetapi iblis yang jumlahnya memang ratusan, ribuan, jutaan yang melakukannya. Jadi bukan satu iblis, Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan di sini, bahwa iblis itu memang bisa hadir, tapi kehadirannya terbatas. Dan juga kekuasaan daripada si iblis itu menghancurkan manusia terbatas. Apalagi mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Lagi-lagi saya akan mau pakai contoh dari kisah Ayub, Bapak Ibu. Harta, usaha, bisnis, anak istri Ayub karena belum bertobat kepada Tuhan, memang bisa dirusak total, dihancurkan total oleh iblis. Tapi berbeda dengan Ayub. Walaupun Ayub itu diserang oleh sakit penyakit oleh iblis, tetapi nyawanya tidak bisa diambil oleh iblis. Ini memberikan sebuah pemahaman, ini memberikan sebuah penjelasan dan sekaligus klarifikasi Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya iblis itu terbatas kok sebenarnya kuasanya dan kemampuannya. Terbatas kok. Maka untuk itu kita tidak perlu mempertuhankan iblis yang punya kekuasaan, kemampuan yang terbatas. Lebih baik kita memilih untuk lebih mempercayai kasih kuasa Tuhan yang unlimited atau yang tak terbatas itu sendiri. Maka kesalahan besar sebenarnya kalau orang masih mempercayakan hidupnya kepada iblis. Mengapa? Karena dia mempercayakan hidupnya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, rumah tangganya terhadap pribadi yang terbatas. Itu sangat memprihatinkan, Bapak Ibu. Maka lebih baik kita mempercayakan totalitas hidup kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Mengapa? Karena kalau kita serahkan semua salah pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan punya kasih kuasa yang unlimited menopang kita dan menolong kita. Nah, hal yang lain Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana praktek dan strategi iblis untuk menghancurkan dunia ini? Termasuk di dalamnya orang-orang yang belum bertobat total. Dan juga mengganggu iman orang yang sudah sungguh percaya kepada Yesus. Yang pertama, iblis juga bisa merampas hak manusia. Contoh yang paling fenomenal adalah seorang anak muda yang kerasukan 1000 setan di Pulau Gerasa. Akibat setan ini menguasai si pemuda ini, dia menjadi tidak normal. Itu sangat terbukti waktu dia berhari-hari berminggu-minggu sudah tinggal di kuburan tanpa makan minum selayaknya seperti kita manusia. Ya, bahkan dia juga sudah tidak sadarkan diri bahwa dia sudah tidak lagi berpakaian, Bapak Ibu. Ya, artinya kenapa si anak muda ini tidak lagi bisa hidup normal seperti kita? Karena ada kuasa setan, karena ada iblis yang bekerja dalam diri dia. Iblis pekerjaannya membuat orang memang tidak menjadi normal. Membuat orang bisa apa? Sakit jiwa. Membuat orang tidak mampu mengandalkan akal pikirannya dengan benar. Membuat orang ya tidak bisa maksimal di dalam tangan Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang masih percaya kepada iblis dengan terlibat di dalam dunia okultisme, sebenarnya dia sedang menggadaikan dirinya sendiri untuk tidak menjadi sehat secara rohani dan juga untuk tidak menjadi normal. Kisah orang gila di Pulau Gerasa dicatat dalam Markus pasal 5 ayat 1, Lukas pasal 8 ayat 25 sampai dengan dan 37, serta Matius 8 ayat 28. Contoh yang kedua, bagaimana praktek dan strategi iblis menghancurkan orang-orang yang belum percaya dan juga mengganggu iman orang percaya.
Waktu ia merasuki dan merusak iman orang percaya. Lagi-lagi ini contohnya adalah kasus yang dialami oleh Ayub. Ia merasuki anak-anak Ayub sehingga anak-anak Ayub bangga hidup terus-menerus di dalam dosa. Sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Iblis merasuki hati dan pikiran istri Ayub. Sehingga dia pun juga harus kehilangan nyawanya. Inilah strategi daripada iblis. Dalam hal mengganggu iman orang percaya, saya kira ini juga yang dialami oleh Ayub. Dengan diizinkannya sakit penyakit, ya, mengerumuni seluruh bagian-bagian tubuh daripada Ayub. Tapi iman Ayub tidak sedikit pun bergeser dari Tuhan. Bahkan nyawanya pun juga di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Yang ketiga, iblis juga bisa mencelakakan manusia yang akhirnya mendatangkan kematian. Inilah yang dialami oleh Raja Saul yang sudah kita bahas minggu yang lalu, Bapak Ibu. Waktu Raja Saul berusaha terlibat dengan dukun perempuan untuk mau bertemu dengan rohnya Samuel. 1 Samuel 31 ayat 1-5 mencatat tindakan yang dilakukan oleh Saul berkolaborasi dengan dukun itu dan berbicara dengan setan menjadi hukuman yang mematikan buat Saul. Karirnya sebagai raja mati total, nyawanya juga mati total. Lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita lihat di sini, waktu orang mempertuhankan, waktu orang mempercayai iblis dan juga dengan antek-anteknya, siapa maksud saya antek-anteknya? Ada dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Justru kebinasaanlah. Justru kehancuran di dalam rumah tangga, dalam kehidupan, usaha, bisnis, pekerjaan. Yang pasti dialami oleh orang bersangkutan. Tolong Bapak Ibu sampaikan ini kepada jemaat-jemaat yang kita layani. Praktek dan strategi iblis yang lain sebenarnya bisa kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 7. Di mana iblis juga menjelajahi dunia. Masih ingat Bapak Ibu ya, waktu itu kan sebenarnya iblis sedang menjelajahi dunia. Lalu dia menemukan sosok seorang pribadi yang namanya Ayub. Di mana Ayub itu dicatat dalam Ayub pasal 1 ayat 1-2. Ayub itu takut akan Tuhan. Lalu dari situ lahirlah percakapan yang lebih intensif lagi antara iblis dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu kita tahulah. Ya, imannya Ayub pun diuji. Tetapi nyawanya Ayub terselamatkan. Ini memberikan sebuah pemahaman buat kita Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya iblis itu ada di sekitar kita. Enggak jauh-jauh. Ya kan? Ya. Yang pertama targetnya mencari orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Untuk dia peralat, diperbudak, bahkan dihancurkan. Itu yang pertama misi daripada iblis. Kenapa dia mencari kesana ke sini? Ya, orang-orang yang belum bertobat. Yang kedua, targetnya bagi orang yang sudah bertobat hanya mengganggu iman saja, nggak lebih nggak kurang. Nah, termasuk Bapak Ibu saya sudah pernah singgung di gereja juga, iblis bisa datang. Ya, di keluarga-keluarga orang Kristen juga, iblis juga senang mengadu domba, memporak-porandakan, menghancurkan. Bagaimana? Apakah iblis juga bisa datang di tengah-tengah usaha, pekerjaan, dan bisnis orang Kristen? Bisa. Maka tergantung semuanya kita kategori yang mana. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat atau belum. Tapi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat pasti selalu di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Praktek dan strategi iblis yang lain adalah ia dapat mempengaruhi pikiran manusia. Salah satu contoh konkretnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, salah satu kepada Petrus.
Bahwa satu saat dia akan ditangkap, dipukulin, digebukin, mati di kayu salib. Lalu waktu Petrus mendengarkan itu Bapak Ibu, tiba-tiba Petrus melarang Yesus. Tapi tahukah Bapak Ibu, larangan dilakukan oleh Petrus justru menjadi teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus kepada Petrus. Dengan Yesus berkata kepada Petrus, "Hei iblis, nyala engkau daripada aku." Kalau kita berpikir secara manusiawi atau secara normatif, rasanya apa yang dilakukan oleh Petrus nggak ada salahnya. Nggak ada dosanya. Nggak ada kurangnya. Mengapa? Karena Petrus itu kalau kita melihat mau berusaha supaya Yesus itu tidak sampai mengalami kematian di kayu salib. Supaya Yesus itu tidak sampai mengalami penganiayaan. Tetapi Petrus lupa. Dia lahir ke dunia ini. Diutus oleh Allah Bapa. Justru harus menjalani salib itu. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa mendapatkan pengampunan dosa, hidup yang kekal, mendapatkan jaminan penyertaan hidup di dunia ini dan di surga. Artinya apa? Petrus tidak memahami misi Yesus datang ke dunia ini dengan menghalang-halangi Yesus. Maka pikiran Petrus itu dilihat oleh Yesus salah satu bentuk pekerjaan daripada iblis yang mau menghalangi misi Yesus untuk mati di kayu salib dalam memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan pikiran kita. Waktu muncul pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kita, tidak lain tidak bukan, itu adalah bentuk pekerjaan daripada sibolis Bapak Ibu. Waktu kita selalu menaruh hal-hal negatif di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Contohnya apa? Ya, curiga. Ya, menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, sombong. Itu adalah bentuk-bentuk pekerjaan daripada iblis yang dia taruh di dalam hati dan pikiran orang. Karena itu yang dialami oleh Petrus, sehingga Petrus pun sampai ditegur keras oleh Tuhan. Sampai Yesus berkata, "Hei iblis, enyahlah engkau daripada." Hati-hati dengan pikiran negatif. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada dasarnya orang percaya yang sudah sungguh-sungguh bertobat terhadap Yesus diberikan kuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Tentu tidak pakai kuasa kita. Tidak pakai jabatan kita. Tidak pakai harta milik kekayaan kita. Nggak ada gunanya itu. Nggak ada kuasanya itu untuk mengusir iblis. Karena si iblis lebih kaya dari kita kok. Si iblis lebih populer kok dari kita. Si iblis lebih banyak uangnya dari kita, Bapak Ibu. Maka jangan pakai kuasa itu untuk mengusir iblis. Dia akan menertawakan kita. Iblis hanya takut terhadap kasih kuasa dari yang namanya Yesus Kristus. Maka kita orang percaya harus memanfaatkan fasilitas kuasa itu. Untuk apa? Melawan tipu daya iblis. Melawan gangguan-gangguan, serangan-serangan daripada si iblis. Maka bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, tidak mau secara pribadi, Bapak Ibu, jangan takut, jangan ragu. Pakai kuasa Tuhan itu untuk mengusir pikiran-pikiran negatif di hati dan pikiran kita. Untuk mengusir gangguan-gangguan dari psikologi itu dari hidup kita. Keluarga kita, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita. Kita harus thinking.